apa sih yang namanya hijrah? Nabi jawab, al-muhajir man hajara manahallahu ta'ala an. Hakikat hijrah orang yang meninggalkan larangan Allah. Yang tadinya bengal sekarang nurut, namanya hijrah. Tadinya enggak berhijab sekarang berhijab, namanya hijrah. Tadinya enggak demen ngaji sekarang demen ngaji, hijrah. Kalau kita tinggal di daerah yang kagak demen banget sama agama, pindah aja. Kalau ada teman kita dinasehatin masih bengal juga, tinggal aja, dapat ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa khassal hijrata alaihi salatu wassalam min baini sairil a'mali tanbihan alal kulli bil ba'di, dan telah mengkhususkan oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam akan contoh hijrah, akan sebutan hijrah di antara seluruh amal perbuatan, karena mengingatkan atas seluruhnya dengan menyebutkan sebagiannya. Li'anna minal ma'lumi ainda. Benar ini halamannya? Halaman berapa? 17. Li'anna minal ma'lumi inda ulil afhami annal ikhbara laysa khassan bil hijrah bal huwa 'amun fi jami'i syara'il Islam. Karena bahwa setengah dari yang telah dimaklumi menurut orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, bahwa pemberitaan itu tidaklah khusus dengan hijrah saja, bahkan dia itu menyeluruh, umum pada seluruh syariat-syariat Islam. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih membahas muqaddimah daripada kitab Adab Sulukil Murid, membahas hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi berbicara pentingnya niat memberikan contoh hijrah dengan bahasa Nabi, faman kanat hijratuhu. Apa sih hijrah itu, saudara? Hijrah
ada dua pengertian. Hijrah itu ada dua pengertian. Ada namanya hijrah secara bahasa, ada namanya hijrah secara terminologi agama. Jadi hijrah itu ada menurut bahasa, ada menurut agama. Hijrah menurut bahasa artinya al-intiqal minasyai'i ila syai'i. Hijrah itu artinya pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Itu arti hijrah menurut bahasa. Pindah. Tadinya ngaji duduknya sila belonjor. Itu namanya hijrah menurut bahasa. Geser-geser, geser-geser, hijrah menurut bahasa. Begitu hijrah. Hijrah itu juga artinya meninggalkan. Menurut bahasa. Tadinya tinggalnya di kampung, lalu beli rumah di komplek, namanya hijrah. Urusan banjir kayaknya udah enggak, sebab udah enggak ada airin. Kalau enggak diairin enggak banjir. Saya tahu kemarin milik enggak jadi. Hijrah. Namun hijrah dalam terminologi agama memiliki banyak pengertian. Banyak pengertian. Yang pertama adalah al-intiqal min daril khaufi ila daril aman. Hijrah itu pindah, mengungsi dari daerah yang penuh intimidasi menuju daerah yang penuh dengan keamanan, perlindungan. Itu juga hijrah. Meninggalkan daerah intimidasi menuju daerah yang penuh keamanan dan perlindungan. Seperti hijrahnya para sahabat Nabi menuju Eritrea, Habasyah. Habasyah itu kampungnya Bilal. Ada Habib famnya Al-Habsyi yang hijrah ke Habasyah. Habsyi. Jadi para sahabat pada tahun ke-5 Hijriah, ketika luar biasa gangguan-gangguan orang musyrik Mekah, maka Nabi menyuruh sahabat, sono nyari suaka politik aja ke Raja Najasyi, Raja Eritrea. Orang kita dulu nyebutnya Ethiopia, bukan.
Habasha itu bukan Ethiopia, tapi Eritrea, negara tetangganya Ethiopia, adanya di benua Afrika. Pokoknya paham nggak paham catet aja. Sebelah mana itu Eritrea? Udah ntar diparanin. Insya Allah ada rezeki luas kita keliling benua Afrika. Keliling tarik begitu sampailah Afrika Barat, nanti kita muter-muter begitu biar kita tahu mana kuburan yang punya salawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman. Kita ziarahi tempatnya, yang penting geber terus sholawatnya, karena kita perlu modal duit. Nggak punya duit nggak bisa keliling dunia. Duitnya kudu banyak. Minta duit banyak, gua moga miskin ya kagak bisa haji, kagak bisa zakat. Jangan. Minta rizki luas. Jangan takut susah. Kemudian pulang ke Mekah. Katanya di Mekah banyak masuk Islam, ternyata ditipu. Akhirnya hijrah lagi 2 kali. Sayyidina Utsman 2 kali ke Habasyah. Naik perahu. Begitu, orang Kalimantan tuh perahu jukung, namanya ketingting. Begitu, orang Kalimantan, ketingting. Iya. Ntar Januari kita ke Kalimantan, mau naik ke Ting-Ting. Januari, tahun baruan, mau ziarah haul wali min auliyaillah, biar kita bisa melek kawan-kawan kita. Betapa ada seorang wali yang luar biasa. Kalaulah tempat makamnya di Maharta gitu, ibaratnya tu wali namanya Syekh Zaini, kalaulah makamnya di Maharta gitu tempatnya biar gampang tuh, dari bandara rebutan naik mobil saya aja, tiap jalan makanan melulu, makanan gratis, kalau mau haul gratis, ada tambal ban gratis, pom bensin gratis, apa aja seprovinsi gratis. Kayak begitu, datang aja biar melek, biar kita tahu gitu, enggak ada apa-apanya kita. Begitu. Dari ujung Kalimantan Timur, pinggir jalannya makanan gratis. Kalau dari bandara nih kemari begitu, dari ujung tuh metro, dulu kan belum ada ini tol belakang nih, biar gampang, terus pinggir jalan tamu haul gratis, makan silakan sepuasnya, muanya Gojek gratis, muanya warung-warung makan gratis. Kayak begitu. Setangerang Selatan jadi tuan rumah masing-masing. Saya ini haulnya 5 Rajab, 5 Rajab haulnya. Ada kesempatan ikut hadir haul, paling dikit orang 25 juta yang hadir haul dari berbagai penjuru dunia. Tiket paling mahalnya tiket. Begitu. Wali besar. Begitu. Jadi sedekahnya itu wali waktu masih hidupnya paling dikit lagi malesnya 2 miliar. Iya. Lagi enggak semangatnya. Makanya enggak heran udah matinya kayak begitu gitu.
Iya. Boro muslim, Cina, orang kafir pada bikin tenda, aqua gratis, sprite gratis, apa aja. Begitu. Datang biar kita tahu nggak ada apa-apanya kita dalam mengagungkan agama, hormat sama ulama, nggak ada. Begitu. Tuh begitu. Datang benar. Kita datang tiap tahun. Datang. Kalimantan. Moga sehat. Kedua, hijrah itu min daril kufri ila daril Islam, yaitu mengungsi, pindah dari daerah kekufuran menuju daerah penuh cahaya Islam. Inilah hijrah. Kedua, hijrah itu pindah dari daerah syirik, kufur menuju daerah yang ibadah tenang, yaitu hijrahnya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah kala itu. Itu maknanya hijrah dari daerah kufur menuju daerah Islam. Karena di Madinah udah pada muslim. Enak. Begitu. Hijrah. Kudu ke Madinah. Ketiga, hijrahnya para sahabat yang ada di perkampungan menuju Madinah, mondok ngaji sama Nabi, lalu balik lagi ke kampungnya. Itu juga hijrah. Dari Yaman, dari mana-mana datang menuju Madinah, pengen ngaji. Tempat tetamunya di Raudhah tuh ada tiang namanya Ustuanatul Wufud, tiang delegasi negara. Kalau orang mau nemuin Nabi dari tamu-tamu negara luar, di situ Nabi duduknya, ada di Raudhah. Di Raudhah tuh tiang banyak, ada tiang Aisyah, ada tiang Taubat, ada tiang Tahajud, ada banyak. Begitu, saya ndak bisa nerangin nama ibu-ibu karena nggak bisa bawa. Kalau bawa bapak bisa. Kita unjukin nih tiang ini, ya catat tiang ini nih, catat sejarahnya begini, tiang ini begini, biar tahu. Begitu, jangan mondar-mandir umroh gak tahu mana itu, pokoknya gua Madinah aja. Begitu, biar benar uang duit tuh. Begitu, biar paham mana batas masjid Nabi yang asli, di mana tempat Sayyidina Umar ditusuk 17 tusuk gitu sampai pingsan, yang mati juga pada akhirnya sebelah mana gitu. Ada namanya. Di mana tempat orang miskin Madinah tinggal di samping rumahnya Nabi, namanya Suffah. Ini hijrah. Keempat, hijrahnya orang-orang Mekah menuju Madinah sesudah tahun ke-8 Hijriah, pengen ngaji sama Nabi, balik lagi ke Mekah. Itu juga hijrah. Hijrah.
Orang Mekah pada ke Madinah, pengen ngaji sama Nabi, pengen ngaji. Udah ngaji balik lagi ke Mekah lagi. Kelima, hijrah meninggalkan yang dilarang Allah. 5 ini terminologi hijrah dalam agama. Hijrah dalam agama. Hijrah. Hadis ini berbicara hijrah pada poin 2, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, daerah kufur kala itu, menuju daerah Islam. Ini wajib kala itu. Namun setelah tahun 8 Hijriah, Nabi datang ke Mekah membawa pasukan banyak. Tahun 8, udah 8 tahun Nabi di Madinah. Nabi datang ke Mekah, balik lagi, membawa bala tentara yang banyak ke kampungnya. Pada ketakutan. Waduh, mati nih. Pada ngumpet. Termasuk musuh-musuh Nabi. Abu Sufyan kala itu belum Islam. Namanya disebut Futuh Mekah. Futuh itu penaklukan kota Mekah. Ada di dalam surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Fatah itu Futuh Mekah. Penaklukan kota Mekah. Sudah Mekah muanya dibersihin. Itu berhala 300 lebih di Ka'bah. Sekelilingnya patung mulu dulunya. Ka'bah itu. 8 Hijriah Nabi cuman tongkatnya digituin doang. Pada roboh. Berhala itu. Diunjukin tongkat doang. Bersih dari berhala. Mekah udah Islam, maka Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi. Udah nggak ada perintah hijrah ke Madinah lagi sesudah penaklukan kota Mekah. Makanya pintu Masjidil Haram ada namanya Babul Fatah. Iya, Fatah Gate tulisannya itu. Itu pintu Nabi masuk ke Ka'bahnya, ke masjid lewat situ. Tahun 8 Hijriah. Ditulis Babul Fatah. Ada tulisannya. Semua pintu-pintu punya sejarah. Punya sejarah. Kata Imam Haddad, kenapa hijrah yang disebut? Padahal amalan itu kudu pakai niat, bukan hijrah doang. Nabi sebut hijrah sebagai menyebut sebagian, maksudnya semuanya. Jadi dalam bahasa Arab itu seringkali yang disebut sebagian maksudnya semuanya. Begitu. Dalam bahasa Indonesia ada. Bang beli bakso. Itu menyebut sebagian. Maksudnya semuanya. Enggak perlu menyampaikan maksud. Dipelototin. Takut disebut goblok lagi. Ngeri. Beli bakso, beli mie, beli soun, kecap, saus, sambal, cuka, toge,
Kata yang dagang bakso, dari kecil gue dagang ngerti. Nggak perlu lu sebut semua. Lu yang beli bakso paham. Ame mangkok-mangkoknya gue taruhin. Nggak perlu disebut seluruhnya, nggak perlu. Sebagiannya aja udah cukup. Nggak perlu seluruhnya, ngerti. Menyebut sebagian maksudnya seluruhnya. Maksudnya begitu. Haram makan daging babi. Daging doang. Otaknya boleh. Otaknya. Sumsumnya boleh. Buntut boleh. Ini kagak ngerti. Menyebut sebagian maksudnya semuanya. Daging maupun apenya aja. Kalau babi itu haram. Begitu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dan daging babi jangan diutak-atik. Ini kan daging. Kalau bukan daging boleh. Itu enggak ngerti. Namanya menyebut sebagian. Tapi maksudnya muanya. Kayak di materi kita. Yang disebut sebagian maksudnya semuanya. Itu begitu. Seringkali Nabi begitu. Fulan sama sahabat. Maksudnya mau semua umatnya. Nyebutnya mau satu. Tapi maksudnya semuanya. Walaupun satu. Begitu. Kenapa begitu? Kata Imam Haddad, karena sudah dimaklumi oleh orang yang pemahamannya benar bahwa hadis itu tidak khusus membahas hijrah, tapi justru menyeluruh pada berbagai aspek syariat Islam. Sampai Nabi bilang, apa sih yang namanya hijrah? Nabi jawab, al-muhajir man hajara manahallahu ta'ala an. Hakikat hijrah, orang yang meninggalkan larangan Allah. Yang tadinya bengal, sekarang nurut, namanya hijrah. Tadinya enggak berhijab, sekarang berhijab, namanya hijrah. Tadinya enggak demen ngaji, sekarang demen ngaji, hijrah. Hijrah. Begitu. Dan hijrah ini masih berlaku sampai detik ini. Kalau kita tinggal di daerah yang kagak demen banget sama agama, pindah aja. Pindah aja. Begitu. Kalau ada teman kita dinasehatin masih bengal juga, tinggal aja. Dapat ganjaran. Bergaul dengan pendosa jadi dosa juga. Begitu. Tinggalin, batasi. Hijrah namanya. Jadi hijrah itu ada hijrah makaniyah, ada hijrah dari aspek tempat. Itulah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah, dari negeri-negeri sekitar Madinah ke Madinah pulang lagi. Namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Tempat. Ada hijrah namanya ruhiyah. Bukan tempatnya, tapi perjalanan spiritualnya, ruhaninya.
Tadinya pelit, sekarang dermawan. Namanya hijrah. Hijrah. Itu begitu. Dan perlu dipahami kenapa hadis ini disetir sebelum lebih jauh berbicara, sebagai indikasi kalau pengen sampai sama Allah, pengen hidupnya tenang, hidupnya bahagia, begitu hidupnya begitu, maka perlu ada hijrah, aspek batin khususnya. Rombak kita tadinya malas ibadah menjadi semangat ibadah. Begitu juga pengen deket sama Allah, udah hijrah. Bukan fisik, batin, spiritual. Fisik boleh tinggal di situ aja, batin enggak terjebak sama di situ. Terhubungnya sama Allah. Kata teman kita, diamlah di selatan. Kata teman kita, diamlah di selatan. Sebab tidak semuanya diutarakan. Kenapa? Iya. Iya, jadi hijrah yang tadinya perilakunya buruk menuju bagus. Bagus, namanya hijrah. Hijrah yang bagus. Yang bagus, namanya hijrah. Ngasih makan kucing, ngasih nasinya dikit apa banyak? Dikit. Maka ampe dagang namanya nasi kucing. Itu bukan lauk kucing, bukan. Ngasih nasi porsi. Iya. Kalau kita ngasih makan kucing, ngasih nasi tuh ditungguin apa ditinggal? Ngasih makan kucing ditungguin sampai kelar dia makan apa ditinggal? Ditinggal. Itu namanya kucing. Ada ibu-ibu ngasih nasi taruh aja, bang tuh nasi udah, gua mau pasar dulu ya, begitu. Itu iya, itu namanya perilaku buruk. Laki makan tuh temenin. Laki makan tuh temenin. Dodo aja. Lihat itu apa yang kurang kobokan, apa yang kurang lauknya, apanya, begitu. Temenin. Emang ada yang ngasih nasi habis itu ditinggal? Banyak. Ngaji juga orangnya. Yang mana orangnya? Aduh. Lakinya disamai nama parah. Temenin. Nemenin makan laki itu ganjaran gede. Nemenin doang. Nemenin. Lauk mau beli nggak apa-apa. Lauk mau beli. Begitu. Nggak apa-apa. Temenin aja. Begitu. Jadi kenapa orang laki itu demen makan di restoran?
Kenapa demen? Karena ada penghormatan. Bayar nggak apa-apa. Karena ada penghormatan, selamat datang, begitu. Dia duduk, silakan Pak, pengen makan apa? Minumnya apa? Begitu. Sebentar Pak ya. Baik, begitu. Sopannya itu demen orang. Padahal habis begitu lama kagak datang. Datang pelayan yang atunya, kasih otak-otak. Itu begitu. Takut nanya, lu punya otak kagak? Ada. Bisa jawab. Itu gitu. Belum habis mau nambah. Tuh demen orang. Begitu kita malak itu begitu. Begitu. Ntar kalau udah mati nyesel. Kita nggak bisa. Mumpung masih hidup. Begitu, kayak begitu. Saya curiga bapak-bapak melotot nih. Kayaknya kesinggung kayaknya. Saya curiga. Begitu. Berasa. Kayak kucing. Siang amat. Begitu. Temeni. Begitu. Nemenin doang. Enggak disuruh masak. Sebab lakinya paham. Kalaulah kudu pinter masak, bukan kawin sama sampean sama warteg. Gitu. Enggak. Nemenin. Begitu. Ganjaran gede. Begitu. Itu di restoran tuh begitu. Kalau ditemenin enak. Makan tuh yang tadinya enggak enak, kalau bareng-bareng enak. Begitu. Kalau bareng-bareng enak. Kalau sendiri biar lauknya segala macam kurang enak. Begitu. Kurang enak. Begitu. Sebab kenapa kurang enak? Kayak kucing. Ditaruh tinggal aja. Begitu. Begitu, kayak begitu. Sian kita melaki yang kayak begitu. Ada nggak ini? Nggak ada. Ya Allah. Yang enak. Iya, nggak apa-apa seminggu sekali. Nggak mesti restoran di rumah. Duduk, temenin. Gede ganjaran. Begitu, nyari ganjaran hidup. Nyari ganjaran. Kayak puasa tuh enak, buka bersama. Enak. Kalau bareng-bareng enak. Bareng-bareng. Orang kan ngeracunin doang. Itu umroh Ramadan, buka apa kagak? Dikata buka. Begitu, ngapain ke Makkah nggak puasa? Begitu. Dikata gak puasa, justru lebih semangat. Begitu. Kalau gua di sini tidur mulu, lain. Maka Nabi bilang, umroh di Ramadan itu pahalanya kayak haji bersama Nabi. Makanya orang pada semangat. Begitu. Jadi dengan menyetir tentang hadis hijrah, kalau kita pengen sampai kepada Allah, mengerti sesungguhnya hidup ini, maka mulai sekarang, sebelum menerangkan lebih jauh, kita kudu hijrah. Kudu pindah dari tempat lumpur ke tempat yang bersih, dari kedurhakaan menuju ketaatan. Hijrah, bersihin kaca-kaca yang kotor, lapin mata kalbu yang kotor
dengan air taubat. Hijrah ruhani. Yang tadinya otaknya duit mulu, buang, akan jenuh dan melelahkan. Beneran. Duit itu makhluk, kita makhluk. Kita mikirinnya duit mulu, itu sama dengan jeruk, makan jeruk. Begitu. Nggak bisa. Ada yang mengendalikan duit itu, yaitu penciptanya. Maka ada orang kerjanya pala jadi kaki, kaki jadi pala, susah terus. Benar. Ada yang mengendalikan, yaitu penciptanya. Dan Allah udah bilang, ya dunia, ukhdumi man khodamani. Dunia, duit, nurutlah engkau ame orang yang mau melayani aku, berkhidmat sama Allah. Hijrah. Kalau kita menjadi pimpinan perusahaan, suruh karyawannya sholat. Kalau kita pimpinan RT, suruh warganya berbuat baik. Itulah keluarga kita. Yang bagus-bagus. Jangan duit. Allah yang mencipta duit. Jangan duitnya. Sering orang dibagi kerudung oleh calon dewan, calon gubernur. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru, macam-macam. Tergantung partainya. Itu dibagi doang, girang banget. Makasih. Makasih apa yang nge-share lagi di grup. Nge-share lagi grup, kerudung doang. Tapi yang ngasih kepala sama dia kurang makasih. Tuh kerudung mau ditaruh di mana kalau nggak ada kepala? Kan Allah kasih kepala, ngapa kurang berasa syukurnya? Hijrah. Hijrah. Yang buruk-buruk buang. Begitu. Pernah dengar nggak ada monyet setruk? Pernah dengar nggak? Hah? Nggak pernah. Atau di TikTok itu nggak ada? Oh nggak ada. Pernah dengar nggak ada monyet itu kena gula? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak pernah dengar ada monyet kena hipertensi? Ada nggak? Kanker payudara? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena monyet itu tidak pernah buruk sangka sama Allah. Monyet itu enggak pernah buruk sangka. Yang ada baik sangka. Itu monyet. Setiap apa yang Tuhan cipta manfaat. Monyet begitu pikirannya. Maka monyet tidak pernah memandang duren itu darah tinggi dari Allah. Enggak mungkin Allah memunculkan penyakit. Ciptaan Allah bagus semua. Ada kopi, enggak pernah yang namanya monyet berpikiran asam lambung. Ada daging, enggak pernah monyet berpikiran kolesterol. Enggak ada. Selalu berpikiran manfaat. Dan Allah udah janji, ana inda dhonni abdi bi. Aku itu tergantung mindset hambaku. Bila nikmat yang aku cipta duren bikin juga kagak,
Lu bilang darah tinggi, ku kasih darah tinggi. Kenapa? Dari buruk sangkamu kepadaku. Bila daging sapi kolesterol, mengandung kolesterol, ku kasih kolesterol. Dari mana? Dari daging sapi? Bukan. Dari buruk sangkamu kepadaku. Bila Anda mengata emping asam urat, ku kasih asam urat. Dari mana? Dari buruk sangkamu. Emang lu yang buat ini emping, meninjau, kata Allah. Kagak. Saya yang buat. Ngapa kamu kayak begitu sama saya? Kata Allah. Buruk sangkanya ini nih sama Allah yang menjadi segala macam penyakit ada. Hijrah menuju baik sangka. Gak mungkin. Ini ciptaan Allah Duren. Mesti manfaat. Begitu. Maka orang rangkas bitung. Ini emping. Manfaat. Pagi, siang, sore, malam. Emping mulu. Meninjau. Enggak ada yang asam urat. Kalau begitu benar dari bupati itu. Sampai RT-RT-nya semurat semuanya. Enggak ada. Kenapa? Baik sangka sama Allah. Buang tuh yang negatif. Jangan takut hari esok. Makan apa besok? Monyet aja agak mikirin. Iya. Lawang dari dalam perut aja Allah udah pikirin. Makan kita bagaimana di perut. Kita kagak mikirin, Allah udah pikirin. Masa kita di alam dunia kagak dipikirin. Biar dikata ekonomi lagi morat marit. Mana pajak mau naik 12%? Oh udah. Oke. Enggak usah bingung, buktinya sampai nih hari masih hidup. Masih makan. Biar dikata dagang susah-susah juga masih makan. Begitu, corona juga berat badan nambah. Begitu. Mau ngapa hidup ngelamun mulu? Ini enggak benar. Dibikin seneng aja hidup. Dibikin seneng. Jangan. Dibikin seneng. Susah jangan ditampakkan. Jangan. Hidup. Lihat tuh. Ya Allah, gaya hidup. Kalau kita lihat Nyi Roro Kidul aja, mau sundel bolong gak? Biar kata begitu, tapi pakaiannya rapi, sopan. Sopan. Begitu. Jadi dia aja bingung, yang sundel bolong gua apa lu ya? Kata dia. Begitu. Gua aja rapi. Kata dia. Itu kayak begitu. Hijrah udah pikiran nih buang. Begitu, buang. Jangan nama laki berpikiran yang negatif. Buang. Positif aja. Begitu juga laki udah positif aja. Kalau masa kasinan maklumin aja. Iya, tambahin air. Kalau kurang garam, dingin, anyep, tambahin garam. Udah gitu aja. Begitu. Sampai bininya berasa, maafin bang, masaknya kurang bisa. Enggak apa-apa. Emang niatan awal juga membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Membangun apa? Iya, rumah bukan. Iya, biasa. Hidup jangan dibikin susah. Itu mendemen banget ngintip status temennya. Ujungnya mengomel aja, najong banget ngatain gua. Ngatain kagak. Disuruh kagak ngintip. Disuruh enggak? Ngapa kesinggung? Ini yang masalah hati kita.
Ada temennya posting duren, gila ngaji bareng gua, ngajak-ngajak gua. Itu duren foto 2 tahun yang lalu. Begitu. Jadi biasa aja. Begitu. Ibu juga angkat aja foto yang dulu-dulu. Makan apa begitu. Nggak apa-apa. Boleh. Ntar juga kalau orang berkomentar begitu, orang paling gampang komentari, paling gampang. Begitu, sampai sekarang ada orang pengen dagang es, biar dapat duit banyak. Begitu, bukan begitu, bukan. Bukan. Kita harus paham. Hidup kita ini harus hijrah, buang tuh pikiran negatif, yang positif aja. Anak kita bengal, mesti ada makanan yang gak beres kayaknya. Gitu aja. Kayaknya beres. Mungkin salah pendidikan kita ada yang gak beres. Ngedidik dia. Itu aja. Jadi jangan Allah tuh salah mulu. Kayak karyawan kita digugat mulu. Gua udah tahajud. Gua udah duha. Mana? Begitu. Emang Tuhan karyawan kita. Ini hijrah buang. Kita ini karyawan dia. Hamba dia. Hamba Allah. Hamba menurut aja. Manut. Manut aja. Jangan banyak protes. Tapi banyakin proses. Gitu, banyakin baca ratib, baca sholawat, banyak. Begitu. Tapi belum ada perubahan, rubah seseknya. Tadinya 1000, 5000. Belum ada perubahan, 10.000. Begitu. Nggak bakalan enggak. Yang namanya pengemis tidak pernah bosan mengetuk pintu orang kaya. Tidak keluar lewat pintu depan, belakang. Nggak keluar dari belakang, samping. Gedor terus, lama-lama juga keluar. Jangan jadi orang miskin ngegedor sekali. Tok-tok Assalamualaikum, nggak keluar, pulang. Ya kagak dapet. Kita cuma tahajud semalam pengen dikasih semuanya. Nggak benar. Roba pola pikir kita, roba hidup kita mau ngapain. Ya Allah, kontrakan punya, pensiunan ada, hidup sengsara amat ngapain. Begitu makan nasi putih, garam sama air putih. Ya Allah udah pemutihan. Yang kaya-kaya begitu. Gitu sengsara. Padahal dia kerja capek, yang bangun kontrakan dia, yang bangun toko dia, mobil dia, hidup susah. Makan nasi putih, garam sama air putih. Di dunia sengsara. Kalau nanti masuk surga aja mendingan. Lah iya kan belum jelas. Tapi kalaulah kita masuk neraka, celaka 12. Di dunia sengsara. Lah mau ngapain hidup? Nikmati. Quran bilang kulu, silahkan makan yang halal apa saja. Washrabu, minum silahkan. Wala tusrifu, jangan berlebih. Pesen, jangan berlebih. Kenapa ada orang dengkulnya kotek-kotek? Itu karena kurang oli. Minumnya kurang dulunya. Sekarang ausnya. Begitu aus. Kalau ibu pengen sehat terus, makan yang alami. Yang alami makan. Alpukat, jeruk, apel, apa aja, pisang, wortel, ubi, singkong, yang alami. Sehat. Zaman kakek nenek kita ora ada stroke.
Nggak ada hipertensi, kagak ngerti. Yang ada cuman encok masuk angin, encok masuk angin. Cegukan, obatnya pakai tikar busuk pojokannya, kena ludah. Tempel di jidat anaknya, sembuh. Puyang-puyang. Gitu. Mantap tauhidnya. Adab sulukil murid, benar. Enggak kayak kita, kelihatannya doang modern, pola pikirnya, aduh, ruwet, begitu, ruwet. Pola pikir, enggak jelas, pola pikirnya, udah kayak jalanan Cipuli Raya, ruwet, begitu. Jadinya hidup ini kudu bahagia, kudu bahagia. Tapi masalahnya laki ini megelin, maklumin aja. Maklumin aja. Pengen laki juga ngasih duit kayak orang-orang tuh sehari 5 juta, 10 juta. Pengen. Cuman belum ketemu usahanya. Bener nggak? Iya, maklumin aja. Iya, saling maklum. Ini yang enak itu. Daripada ribut, mau ngapain? Begitu. Kalau di filmin lucu, yang diomongin itu lagi, itu lagi. Begitu, mau ngapain? Udahlah. Tapi ngomong gua gendak banget sama laki, tahu-tahu anaknya 7 aja. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Bingung saya. Udah nggak usah kayak gitu-gitu gitu. Udah maklumin aja, nggak apa-apa. Begitu. Hidup ini perlu bahagia. Bahagia itu, saudara, nggak perlu dibeli. Bahagia itu perlu ngaji adab sulukil murid. Di sana ada berkah. Berkah tuh nggak bisa dicari. Datang sendiri berkah itu. Dari mana? Dari ketenangan jiwa. Dari mana? Dari suluk menapaki jalan Tuhan. Mau ngapain hidup? Begitu. Udahlah, kita udah lanjut. Banyak zikir, baca sholawat. Begitu. Pakailah baju, kalau mau jahit baju di badan sendiri. Jangan pakai baju tuh ngukurnya di badan orang. Enggak bakalan beres. Begitulah kita. Ngukur laki kita. Bukan laki kita yang kemarin masih kerja udah pensiun. Maklumin, ya segitu bagus. Begitu, yang penting sehat. Mau ngapain? Tuh lihat orang-orang, itu zaman kita subur, dia masih susah. Begitu. Hal biasa, jadi enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Begitu. Kalau bapak ini bininya, bang makan di restoran kek, ajak bininya. Bawa tuh Telaga Sampiran tuh, foto di depan. Pulang, makan di rumah, upload di grup. Susah amat. Begitu, tabung di grup. Keren nih, yoi. Orang lagi makan di rumah pakai sambel. Jadi, nggak usah susah, nggak usah susah. Jangan dibikin susah itu. Tapi saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di majelis doang, ampe pulang. Jadi enak rumah. Biar enggak sakit. Begitu. Enggak usah. Mau apa yang dipikirin itu? Semuanya udah ada jalan. Biasa aja. Begitu. Biar enggak stres. Sianan.
Inilah adab sulukil murid. Tata cara kita menapaki jalan Tuhan. Orang yang menginginkan dekat sama Allah entar didemenin. Dari murid jadi murad. Murid itu yang pengen dicintai Allah, nantinya murad, orang yang dicintai. Kita kudu berkorban dulu. Kudu berkorban. Maka ketika ditanya tuh kenapa tuh yang Gojek begitu tuh, kalau yang mikul manggul kuli kasar di pasar-pasar Maharta atau pasar Lembang tuh keringatnya asin. Kenapa asin keringatnya? Karena yang namanya perjuangan nyari rezeki itu tidak ada yang manis. Nggak ada. Semuanya perlu pengorbanan. Semuanya. Maka kalaulah manis, keringatnya manis. Begitu. Jadi biasa hidup. Biasa. Nggak usah. Kita sekarang tinggal di komplek banyak tuh, tapi banjir jangan pakai tapi. Buang tapi itu. Banyak sampai sekarang orang nangis-nangis saban malam. Baca Yasin 40 kali, pengen punya rumah. Kita kan punya walaupun dekat kali. Alhamdulillah kan enak. Begitu tuh. Yang tadinya nggak pengen ngecat gara-gara banjir, ngecat lagi kan baru. Bagus lagi, cakep. Waduh, duitnya banyak. Yo iya aja udah. Padahal habis banjir, dibikin enak aja. Jangan dibikin susah hidup. Jangan. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Biasa. Hidup tuh begitu. Dan ini bukan perkara hijrah doang, tapi berbicara spiritual kita kudu hijrah. Kudu beda kita dengan kemarin. Kalau mau saingan jangan sama tetangga, capek. Saingan sama diri sendiri kemarin sama sekarang. Begitu. Dulu saya begini, sekarang alhamdulillah udah mengaji, alhamdulillah. Kasih istiqomah ya Rabb. Begitu. Hidup tuh enak. Jangan banyak ngelamun, jangan. Gitu Pak. Banyak ngelamun. Begitu. Banyak. Gitu. Saya begitu. Kata istri kita ya, kayak orang-orang lah mobilnya yang rada gedean. Mau, yang rada gedean mau. Yuk, saya bawa ke Lebak Bulus. Naik busway. Begitu, katanya yang gedean tuh, bukan ini juga kali. Yang mau gede enak ini disupirin. Begitu, enak. Jalannya nggak kena macet. Begitu, jadi nggak usah repot. Jadi jangan dibikin bingung. Cari di TikToknya sholawat, cari di TikToknya zikir. Cara dekat dengan Allah yang kayak begitu, biar manfaat, biar kita ngerti. Ini yang paling penting. Allah kalau udah mau ngangkat orang, cutik tinggi aja. Mau jatuhin orang, cutik jatuh aja. Begitu. Begitu. Jabatan hilang gara-gara ngomong goblok doang. Tuh. Allah kalau udah mau jatuhin, beneran. Begitu, beneran. Jadi apa aja. Yang penting kita istiqomah. Kalau istiqomah orang mau kata apa urusan dia. Pohon biasa daun yang jatuh, pohon tetap kokoh. Biasa hidup. Ini penting kita ngaji. Penting. Kata teman kita, nyari laki mah kayak gua. Kata teman kita, gua mah sabar. Sebab gua kerjanya mancing.
Orang yang mancing itu sabar, kata dia. Kolam yang belum tentu ada ikannya aja gua tungguin, kata dia. Padahal belum tentu ada ikannya, gua tungguin. Begitu, sabar, kata dia. Kan masing-masing, gak apa-apa. Dan tidak mesti suami istri itu harus sama, enggak. Kayak sendal, ada kanan, ada kiri, nggak boleh kanan semua. Mau beli sendal kanan semua? Enggak, kanan kiri. Kaki kanan ngelangkah ke depan, kaki kiri di belakang. Kalau bareng namanya jelangkung, namanya pocong. Iya. Kalau bareng, enggak bareng, enggak. Iya. Begitu, emang begitu, tapi saling ngerti. Saling ngerti. Kalau putus enggak dipakai. Begitu. Enggak. Paham. Dan ini yang paling pokok buat kita. Singkatnya, hijrahkan jiwa kita. Ini yang paling pokok. Dandani ulang niat kita. Fokus menuju Allah. Yang lain kecil. Allahu Akbar. Yang besar Allah. Duit kecil. Kecil. Begitu. Oh, begitu. Nggak usah. Nggak usah bingung hidup. Nggak usah. Jalani. Jangan dibikin stres. Jangan. Begitu. Orang ngomong, kita meremelek rugi. Ada teman kita bilang, dulu di komplek ini, kata dia, kalau gua stres main ke rumah teman. Sekarang sih enggak, sebab teman saya sudah stres. Begitu. Iya. Zikir udah, baca sholawat. Ibu banyak baca sholawat. Kan kita, nih kita ngaji 2 minggu lagi tanggal berapa? 23. Oh 23. Yang kena pray ya. An-Nur. Oh, biarin kalau An-Nur mah. Iya baik. Oh 23. Iya baik. Ibu baca sholawat ya. Kan kita mau ziarah. Udah liburan akhir tahun. Benar? 22. Oh 22. 22 katanya. Kita nih masih ngaji sekali lagi gitu. Ya nggak kena pre gitu. Benar? Oh iya baik. Jadi siap-siap. Begitu. Jadi banyakin baca sholawat mau ziarah hari Minggu. Nih kalau ke Serang tuh jangan gak ziarah. Ntar 2 minggu akan datang ingetin saya. Ntar saya ajarin cara ziarahnya. Jangan sekarang. Temen datang. Main. Kalau ditanya kemana? Liburan luar kota. Gitu. Foto deket padi. Jadi. Begitu. Oh, iya pakai. Pokoknya jangan dibikin susah. Saya ajak ke kampung tuh biar apa? Biar ngeliat orang yang rumahnya reot aja tahajud kuat 20 rakaat yang reot. Rumahnya dari bilik, masa kita rumahnya gedong, ngorok mulu, malu sama Allah. Begitu maksud saya. Dan saya pesan, kalau ke Serang, ibu nggak usah malu-malu. Pengen pipis, pengen ngeteh, masuk aja rumah orang. Karena semua rumah dibuka, jangan ibu sungkan. Pengen ngeteh, masuk. Dari ujung ke ujung, tiap rumah itu udah ada makanan. Kopi, teh, makanan ringan, kue pepe, apa aja mereka masing-masing. Tapi makanan berat enggak. Kita
tanggung jawab. Tapi semuanya rumah siapa aja, saya pengen pipis, pasti udah ada makanan. Adalah kue pisang, adalah apa. Semua rumah. Jangan sungkan, datang aja. Jangan harus ke musola nyari pipis, nggak usah. Semua rumah, permisi bu, saya mau numpang pipis, pasti dikasih. Semuanya. Karena semua rumah terbuka dari ujung ke ujung. Jangan sungkan. Emang begitu. 29 Desember tahun ini. Sebetulnya bukan di Desembernya, di minggu akhir Jumadil akhir. Yang minggu depannya sudah Rajab. Habis 29 tuh ketemu tanggal 5 Januari, itu udah Rajab. Adat kebiasaan orang Serang kalau Rajab seluruhnya puasa, hatta bocah-bocahnya. Jadi kalau ngadain di Rajab bakal ditertawakan kita. Kagak puas, biasanya puasa sampai buka-buka Syawal. Kalau anak kecil 10 hari sampai 15 hari puasa. Adatnya begitu. Jadi kalau kita minggu tanggal 5 ngadain acara makan-makan, ditawakan, viral, nggak ada, sepi. Begitu, maka saya selalu mentokin tanggal itu. Dari dulu, mentok. Solawat dulu, solawat. Solawat macam-macam, yang paling gampang Sallallahu Muhammad. Ada yang saya bagi itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kullam mughlaq. Saya singkat aja, ya Allah, dengan keagungan Rasulullah, keluarganya dan para sahabat yang andil perang Khandaq, buka segala yang terkunci bagi kami dan teman-teman kami itu. Usaha kami mampet, bukain. Otak kami ini mampet, buntu, bagaimana ngembangin usaha, bukain. Apa aja buka. Rahim anak kami ini mampet, belum punya keturunan, bukain. Ini darah kami ini kok mampet kayak begini mulu, bukain. Itu mananya waftah lana walil muslimin minal khairi kullam mughlaq. Biar enggak susah baca itu, nanti ziarahnya enak. Gitu. Ibu-ibu bagi, kita sering bagi. Masih ada mungkin beberapa ibu-ibu tuh di grup tuh, kalau enggak ada minta sama lakinya, masukin tuh di grup. Saya sering sebar saban hari ini zikir ini, biar kita enggak ngalamin susah. Begitu, biar enggak kebingungan dalam kehidupan. Ini penting. Saya kasih grup pertemuan antara ibu-ibu berbagai majelis sejabotabek. Begitu, untuk perwakilan mengeser aja ke majelisnya. Supaya apa? Hijrah. Buang dah pikiran negatif sama Allah, yang positif aja. Biar auranya aura positif. Dah segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya almarhum Bapak Katino bin Karsorejo, almarhum Haryono bin Katino, 200.000 rupiah. Terus Ma'anto bin Katino. Baik. Kemudian ini dari Ananda Diki Budi Kusuma, kurang sehat. Baik. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, sehat zahir batin. Allah hijrahkan dari yang buruk menuju yang baik, dari malas ibadah menuju semangat ibadah, dari kesusahan menuju kesenangan, dari jauh dengan Allah menuju kedekatan dengan Allah, dari kefakiran menuju kecukupan rezeki, dari kebodohan menuju keberpengetahuan,
daripada tergolong orang-orang yang bakal masuk nerakanya menuju ahli surganya Allah. Al-Fatihah.